Untuk rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir, alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun masih ada dinamika karena ada proses pembetulan yang dilakukan di kecamatan tertentu. Tapi tidak semua kecamatan, ada hanya beberapa kecamatan yang kita lakukan proses pembetulan terkait dengan data pemilih saja, bukan dengan perolehan hasil. Bu, hasilnya gimana, Bu? Ya, kalau menurut hasil yang rekap yang sudah kami sampaikan tadi, artinya peroleh peraih terbanyak adalah paslon nomor urut 1. Dengan nilai angkanya? Dengan jumlah angka untuk paslon nomor urut 1 berjumlah 149.079. 149.079 suara. Nomor urut 2 84.983 suara. Bu, untuk partisipasinya gimana, Bu? Ya, untuk Ogan Ilir, alhamdulillah kita melampaui target partisipasi nasional. Di nasional sudah ditargetkan itu 77,5%, dan pada pilkada kali ini walaupun dalam berada kondisi pandemi COVID-19, ternyata KPU Ogan Ilir meraih partisipasi dari masyarakat se-Ogan Ilir dengan angka 83,58%. Bu, salah satu paslon 2 itu ya. tidak melakukan tanda tangan ini. Ya, gimana tidak nih? masalah ini. Soal kenton tanda tangan sudah jelas di PKPU 19. Jadi sah-sah saja ketika tim saksi paslon tidak menandatangani rekap D hasil di tingkat kabupaten dan juga di tingkat PPK. Tidak mempengaruhi nanti penetapan? Tidak. Kapan rencana penetapan nanti? Untuk penetapan kami nunggu dulu setelah KPU mengumumkan melalui web dan laman KPU. KPU akan menunggu apakah ada gugatan pasangan calon yang menggugat atau mendaftar di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami menunggu dulu terregister dari Mahkamah Konstitusi. Bu, penetapan nanti melakukan ini juga ya? Seperti apa? Melakukan rapat pleno seperti ini juga? Ya, pada saat penetapan kami akan melakukan rapat pleno juga. Kapan, Bu, kisi-kisinya, Bu? Kalau tidak ada registrasi atau tidak terregister di Mahkamah Konstitusi, itu paling lambat 3 hari setelah pengumuman keputusan dari MK itu. Kalau tidak ada? Paling lambat 3 tidak. hari dari pengumuman buku registrasi di Mahkamah Konstitusi. Bu, ini cara menghitung persentase yang Ibu sebutkan tadi, apakah jumlah perolehan suara paslon 1 dikalkulasikan dengan paslon 2, kemudian dikalkulasikan dengan jumlah DPT atau seperti apa, Bu? Dari jumlah pemilih itu yang menggunakan suara sah itu baru dapat presentasi perolehan suara berdasarkan suara sah ya dari pemilih itu. Bu, tingginya tadi artinya partisipasi warga Ogan Ilir mengikuti. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.